Assalamualaikum Ananda Ibu semua. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran IPS dan tetap semangat. Semua sudah siap untuk memulai pelajaran ya? Materi kita hari ini mengenai pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk. Indikator menjelaskan pengertian pertumbuhan dan kualitas penduduk, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, mengidentifikasi jenis-jenis pertumbuhan penduduk, menganalisis akibat pertumbuhan penduduk yang cepat, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas penduduk. Nah, Ananda, yang pertama kita lihat pengertian pertumbuhan dan kualitas penduduk. A. Pengertian pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Mengapa terjadi pertumbuhan penduduk? Hal ini terjadi karena adanya penambahan atau berkurangnya jumlah penduduk akibat adanya kelahiran atau natalitas, adanya kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun dinyatakan dengan persentase. B. Pengertian kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non-fisik serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. A. Faktor alami. Faktor alami itu termasuk kelahiran atau natalitas bersifat menambah dan kematian atau mortalitas yang bersifat mengurangi jumlah penduduk. 1. Kelahiran atau natalitas. Untuk menentukan jumlah kelahiran dalam suatu wilayah digunakan angka kelahiran atau fertilitas. Angka kelahiran adalah angka yang menunjukkan rata-rata jumlah bayi yang lahir di setiap 1000 penduduk dalam waktu 1 tahun. Rumus angka kelahiran, CBR sama dengan B per P dikali K. CBR artinya angka kelahiran kasar, B artinya banyak bayi yang lahir pada tahun tertentu, P jumlah penduduk pada tahun tertentu, dan K konstanta 1000. Berikut faktor pendorong dan penghambat kelahiran. Faktor pendorong kelahiran atau disebut dengan pronatalitas diantaranya 1. Pernikahan di usia muda, 2. Banyaknya pasangan usia subur, 3. Adanya anggapan banyak anak banyak rezeki, anak sebagai penerus keturunan, anak tumpuan di hari tua, anak laki-laki penerus keturunan, dan anak adalah kebanggaan orang tua. Sedangkan faktor penghambat kelahiran disebut dengan antinatalitas, di antaranya adanya program keluarga berencana, 2. Undang-undang usia pernikahan, 3. Anggapan bahwa anak menjadi beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan, 4. Adanya pembatasan pemberian tunjangan anak untuk PNS, 5. Penundaan pernikahan sampai selesai pendidikan dan memperoleh pekerjaan. Yang kedua, kematian atau mortalitas. Kematian adalah hilangnya tanda-tanda kehidupan manusia. Untuk menentukan jumlah kematian dalam satu wilayah digunakan angka kematian atau mortalitas. Apa itu angka kematian? Angka kematian adalah angka yang menunjukkan rata-rata jumlah orang yang meninggal setiap 1000 penduduk dalam 1 tahun. Rumus angka kematian, CDR sama dengan D per P dikali K. CDR artinya angka kematian kasar, D sama dengan jumlah orang yang meninggal, P jumlah penduduk,
dan K konstanta 1000. Berikut faktor pendorong dan penghambat kematian. 1. Faktor pendorong kematian atau disebut juga dengan promortalitas berupa terjadinya bencana alam. Yang kedua, karena peperangan. 3. Penyakit menular seperti yang baru terjadi saat ini yang melanda dunia. 4. Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan industri. 5. Karena pembunuhan dan bunuh diri. 6. Fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Dan 7. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan. Sedangkan faktor penghambat kematian atau antimortalitas terdiri dari lingkungan yang bersih. Kedua, fasilitas kesehatan yang tersedia. 3. Ajaran agama, adanya larangan bunuh diri. Dan keempat, tingkat kesehatan dan pendidikan masyarakat yang tinggi. 2. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk karena faktor non-alami, yaitu berupa migrasi penduduk, artinya perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain dengan tujuan menetap. Migrasi dapat terjadi dalam satu negara maupun antar negara. Jenis-jenis migrasi. 1. Migrasi internasional, artinya perpindahan penduduk antar negara. Migrasi internasional itu terdiri dari A. Imigrasi, artinya masuknya penduduk ke suatu negara. B. Emigrasi, keluarnya penduduk dari suatu negara menuju negara lain. Dan C. Remigrasi, artinya kembalinya penduduk ke negara asalnya. Jenis-jenis migrasi yang kedua adalah migrasi nasional, artinya perpindahan penduduk dalam suatu wilayah negara. Migrasi nasional itu terdiri dari A. Urbanisasi, artinya perpindahan penduduk dari desa ke kota. B. Transmigrasi, artinya perpindahan penduduk dari pulau yang berpenduduk padat ke pulau yang jarang penduduknya. C. Ruralisasi, artinya perpindahan penduduk dari kota ke desa. D. Evakuasi, artinya perpindahan penduduk dari tempat yang tidak aman ke tempat yang lebih aman. Berikut faktor penyebab terjadinya migrasi dibedakan atas dua. Ada faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam terjadinya migrasi antara lain 1. Karena faktor ekonomi, artinya daerah asal sempit lapangan kerja, sementara produktivitas juga kurang. Kedua, karena faktor politik, artinya terjadinya konflik atau tidak amannya suatu daerah atau wilayah atau negara. Yang ketiga, karena faktor iklim. Dan yang keempat, karena adanya penyakit menular. Sedangkan faktor dari luar terjadinya migrasi. 1. Tersedianya lapangan pekerjaan di daerah tujuan. Yang kedua, kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, lingkungan yang cocok di daerah tujuan. Dan yang keempat, tersedianya potensi sumber daya alam di daerah tujuan. Yang ketiga, jenis-jenis pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk dapat dibedakan atas A. Pertumbuhan penduduk alami, yaitu pertumbuhan penduduk yang diperoleh dari selisih antara jumlah yang lahir dengan jumlah yang mati. Dengan PA sama dengan L dikurang M. PA artinya pertumbuhan penduduk alami, L adalah angka yang lahir, M adalah angka kematian. Jenis penduduk yang kedua atau B adalah pertumbuhan penduduk karena adanya migrasi.
yaitu pertumbuhan dari selitan penduduk yang masuk atau imigrasi dengan penduduk yang keluar emigrasi. Rumusnya PM sama dengan I dikurang E. M-nya pertumbuhan migrasi, imigrasi, E emigrasi. Jenis yang garis mengatur artinya pertumbuhan penduduk yang pertumbuhan penduduk alami ditambah dengan pertumbuhan penduduk migrasi. Dengan rumusnya PT sama dengan L dikurang M ditambah I dikurang E. PT pertumbuhan penduduk total, L dikurang M yang alami, I dikurang E itu pertumbuhan penduduk migrasi. Berikut, akibat pertumbuhan penduduk yang cepat akan membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari pertumbuhan penduduk yang cepat itu antara lain 1. Tersedia tenaga kerja untuk meningkatkan produksi. Yang kedua, meningkatnya investasi karena banyaknya kebutuhan manusia. Dan yang ketiga, meningkatnya